Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Kaskus. Cerita dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini bermula saat aku mulai memasuki bangku kuliah. Di sini aku masuk ke sebuah kampus swasta ternama di provinsi, nama kotanya saya samarkan. Kampusku berada di pinggir jalan. Saat itu aku bersama kakakku mencari tempat kos di daerah dekat kampus. Tapi sayangnya, ongkos yang diperlukan untuk sewa kos di dekat kampus merogoh kocek yang lumayan menguras isi dompet. Akhirnya kakakku menyarankan untuk menyewa kos di mana dulu kakakku pernah ngekos di sana. Ya walaupun jarak dari kos itu sampai ke kampus memerlukan waktu 5-10 menit untuk sampai. Kupikir nggak masalah lah. Langsung aku dan kakakku mengendarai motor mulai berangkat ke alamat kos tersebut. Setelah beberapa menit kami berjalan, akhirnya kita sampai di lokasi kos yang dulu pernah tinggal. Nah inian, dulu mas pernah ngekos di sini. Orangnya enak gak neko-neko. Baik pokoknya. Sambil menghentikan motor dan beranjak turun dari motor. Wah mas, lah kalau ini bukannya malah tambah mahal. Wong kos-kosannya tingkat gini pasti mahal. Sambil aku amati keadaan rumah itu. Halah wis tenang aja. Dulu mas juga ngira bakal mahal, tapi ternyata enggak kok. Standar aja. Paling per tahun cuma 1,2 juta. Sambil berjalan masuk dan mengetuk pintu. Ya memang waktu itu harga segitu sangatlah murah dengan fasilitas sudah termasuk listrik dan air. Aku dan kakakku menunggu orang yang keluar dari dalam rumah kos. Gak membutuhkan waktu lama, kemudian keluarlah seorang cewek dari dalam rumah kos itu. Assalamualaikum mbak, gimana kabarnya? Kakakku langsung menjulurkan tangan untuk salaman. Baik mas. Kelihatannya mbak-mbak ini masih agak bingung. Pangling pasti ya mbak, ini aku Bono. Dulu pernah ngekos di sini, waktu itu Mbak Dera masih SMA mungkin. Sekarang pasti udah kuliah ya Mbak? Ya, nama cewek itu Dera, anak ibu kos nomor 2. Walah iya, pangling aku mas. Tapi perasaan pernah lihat. Walah pantesan. Monggo mas, masuk-masuk. Mbak Dera menyuruh kami masuk ke rumah. Setelah masuk, kakakku menjelaskan kalau dia sedang mencari tempat kos untuk aku adiknya. Kemudian Mbak Dera mengajak kami untuk berkeliling melihat kamar kos yang masih tersedia. Kos di sini berjumlah 12 kamar, 2 kamar mandi. Posisinya 5 kamar dan 1 kamar mandi di lantai bawah. Kemudian 7 kamar dan 1 kamar mandi di lantai atas. Oh ya, posisi rumah menghadap ke arah timur dengan di samping kanan rumah ada satu rumah yang cukup luas dan jarang ditinggali, dan di samping kiri ada rumah sekaligus tempat penjual makan yang kami sebut burjonan. Untuk kamar bawah sudah terisi semua, makanya kita langsung diarahkan ke lantai 2. Di sana sudah ada 1 kamar yang ditempati, tepatnya pas di tengah-tengah. Dan di situ Mbak Dera mempersilahkan untuk memilih kira-kira mana yang menurutku nyaman untuk dipakai. Monggo Yan, langsung aja dilihat dulu kamar mana yang kirain cocok buatmu. Mbak Dera sambil menunjukkan kamar yang masih kosong. Iya mbak, saya pilih dulu, kayaknya sih semuanya nyaman dipakai. Aku mulai melihat satu persatu kamar yang masih kosong itu. Aku memasuki salah satu kamar di samping kanan, kamar yang sudah ada yang pakai itu. Di dalam, aku melihat ada sebuah lukisan yang menurutku kuno. Dan lukisan itu adalah lukisan seseorang yang kalau diperhatikan ada aura yang sedikit membuat bulu kuduku berdiri saat melihatnya. Walau kondisi kamar serasa nyaman, tapi aku tetap merasa ada yang aneh dengan kamar itu. Sehingga aku memutuskan untuk tidak menempati kamar itu. Dan aku pikir untuk langsung keluar dari kamar itu. Aku mulai keliling lagi. Kali ini aku memasuki kamar di sebelah kiri kamar yang sudah ada penghuninya itu.
Kondisi kamar cukup luas dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain. Untuk akses turun pun enak, soalnya tangga untuk turun tepat di depan kamar ini. Dan dari sekian banyak kamar, hanya kamar ini saja yang memiliki 2 jendela. Yang satu di depan berjejer dengan pintu masuk kamar, dan satu berada di sisi belakang. Tanpa pikir panjang, aku langsung memutuskan untuk memilih kamar itu untuk disewa. Udah mas, aku pilih kamar ini aja buat disewa, soalnya GC dan kayaknya nyaman buat ditinggali. Ya wis, mbak, adikku milih kamar ini. Biaya sewanya berapa ya? Oh yang itu, uang ini yang mau nyewa adiknya Mas Bono, ya tak kasih murah aja mas. Kalau sama orang biasanya aku kasih 1,7. Kalau sama Mas Bono ya 1,3 juta aja wes. Wong dulu Mas Bono juga pernah di sini toh. Nah, di sini kita langsung deal dan kita langsung mau pamit pulang dan buat besok bawa barang-barang untuk diletakkan di kos. Dan kita langsung pamit pulang. Posisi kita masih di lantai 2. Tapi setelah aku membalikan badan dan mulai melangkah turun, samar-samar aku melihat ada sesuatu masuk dan berjalan di sampingku. Sesosok makhluk berwarna abu-abu, tidak terlalu tinggi tapi gerakannya lumayan cepat. Jadinya aku hanya bisa melihatnya sekejap, tapi belum jelas wujud apa itu. Aku cuek aja dengan apa yang barusan lewat. Lanjut kita jalan keluar. Dari bawah kita bisa melihat ke atas dan melihat kamar-kamar yang ada di atas. Iseng saya lihat ke atas buat ngelihat kamarku nanti yang akan menjadi tempat istirahat selama aku di kota ini. Waktu aku ngelihat ke atas, aku ngelihat ada cewek berambut panjang dengan pakaian santai. Wajahnya cantik, hanya saja dia seperti orang sakit dengan wajah sedikit pucat. Sosok cewek itu tersenyum padaku. Jir, siapa itu? Tadi kan gak ada siapa-siapa di atas. Kok jadi ada cewek di atas? Pikirku dalam hati. Oh ya, di sini aku udah gak bisa ngerasain itu hantu atau bukan. Soalnya kepalaku yang biasanya terasa pusing jika akan menemui hal seperti itu sudah tidak terasa lagi sejak akhir ujian SMK waktu itu. Entah karena konslet kebanyakan mikir atau gimana, aku juga kurang tahu. Aku cuek saja dengan sosok cewek di lantai 2 itu. Dan aku tetap berjalan keluar untuk pulang. Dan di jalan, aku menanyakan hal pada kakakku. Mas, Mbak Dera itu punya adik perempuan ya? Ah, ya nggak ada. Mbak Dera itu cuma 2 bersaudara. Satu kakaknya udah nikah. Dan Mbak Dera itu anak kedua alias terakhir. Lah terus, siapa cewek tadi itu? Ah, biarlah, paling teman Mbak Dera, pikirku dalam hati. Tapi di perjalanan aku merasa jadi bimbang, gimana kalau itu bukan orang? Dan gimana kalau itu beneran dan dia mau ganggu aku terus di sana? Sampai terpikir buat membatalkan ngekos di sana, tapi mau gimana lagi? Kita terlanjur sudah deal dan kita juga sudah membayar uang kosnya. Jadi kalau mau diminta lagi ya jelas nggak enak, apalagi Mas Bono udah kenal akrab dengan pemiliknya. Akhirnya aku nggak kehilangan akal buat nyari teman kos. Dan ternyata ada satu teman kosku yang mencari kos dan aku ajak dia buat ngekos di sana. Dan syukurnya dia mau buat ngekos di sana. Aman batinku, ada teman yang bisa aku mintai tolong kalau bener akan terjadi sesuatu di sana. Dan dia aku kirim alamat buat dia ke sana dan melihat kamarnya. Keesokan harinya dia memberi kabar kalau dia jadi ngekos di sana dan posisi kamarnya tepat di samping kamarku. Lega rasanya kalau ada teman. Dan 2 hari kemudian aku mulai menempati kamar itu. Dan temanku yang ngekos di sebelahku kayaknya sore hari baru dia sampai di kos-kosan. Karena hari waktu terasa panas, jam menunjukkan pukul 1 siang, aku putuskan buat mandi karena merasa gerah. Ya maklum aja, daerahku di pegunungan, jadi mungkin tubuh ini merasa kaget dan belum terbiasa. Suasana membuat tubuhku penuh keringat. Aku langsung berjalan menuju kamar mandi dan langsung saya melaksanakan kegiatan mandi. Sesuai dugaanku kemarin, pasti akan ada gangguan di sini. Waktu aku mandi tiba-tiba saat masih keramas, aku merasakan ada hal yang tubuhku merasakan ada sesuatu yang menyentuh lembut bagian punggungku. Bukan tangan, bukan juga suatu benda keras. Seperti ada yang rontok dan jatuh dari atas mengenai punggungku. Seketika tubuhku merasa merinding dan dibarengi dengan rasa dingin yang membuat menggigil badan ini. Yang jelas bukan dingin karena air, tapi dikarenakan suasana kamar mandi yang tiba-tiba berubah, dibarengi dengan adanya hembusan angin kecil yang entah dari mana masuk ke kamar mandi. Karena merasa ada yang gak beres, langsung aku percepat proses mandiku, kubilas rambut dan badanku. Setelah semua bersih,
aku lap seluruh tubuhku menggunakan handuk. Setelah semua kering dan badan sudah tertutup handuk, aku langsung membuka pintu kamar mandi untuk menuju ke kamarku. Tapi sebelum keluar dari kamar mandi, aku merasakan ada yang aneh. Aku menjumpai ada beberapa helai rambut yang menggumpal di saluran pembuangan air kamar mandi. Aku yakin waktu aku masuk kamar mandi dan hendak mandi, aku tidak melihat adanya gumpalan rambut di saluran pembuangan itu. Langsung saja aku pungut gumpalan rambut itu dan membuangnya di tempat sampah. Soalnya takutnya akan menghambat air yang akan keluar. Tapi ada yang aneh dengan rambut itu. Lumayan panjang. Sedangkan di kos ini hanya ditinggali oleh anak-anak cowok. Dan Mbak Dera sendiri kamarnya terpisah dengan anak kos. Dia memakai kamar mandi rumah utama. Entah kenapa bulu kuduk ini mulai berdiri sendiri. Karena merasa aneh dan janggal dengan rambut siapa ini, aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin Mbak Dera tadi menggunakan kamar mandi ini. Tanpa pikir lama, langsung aku buang rambut itu dan aku langsung masuk ke kamarku untuk ganti baju. Selesai berganti baju, aku memutuskan untuk tidur sebentar, melepas lelah seusai memindahkan barang yang aku bawa dari rumah. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur kapuk yang aku tata di atas lantai. Tidak perlu waktu lama untuk aku tertidur. Dengan rasa capek yang aku rasakan, aku mulai tertidur di atas kasur. Entah mengapa aku masih ingat jelas mimpi yang aku dapatkan saat istirahat. Di dalam mimpi, aku bertemu dengan seorang cewek berparas manis sedang duduk di depan kamar kosku. Entah kenapa baru beberapa jam aku menempati kos itu, aku sudah bermimpi tentang kamar kosku. Di dalam mimpi, aku melihat sosok cewek itu dari dalam kos. Di sana aku beranjak mendekati cewek itu. Sedikit demi sedikit, aku mulai dapat melihat paras cewek manis itu dengan jelas. Seorang cewek berparas manis berwajah cewek Cina atau Jepang cantik, putih mulus, dan dilihat dari wajahnya, dia adalah seorang gadis yang polos dan kalem. Kudekati dia dan mulai aku membuka obrolan. "Sore mbak, lagi nungguin siapa?" ucapku membuka pembicaraan. Mas, enggak kok, cuma duduk aja sambil nikmatin sore hari," jawabnya sambil tersenyum. Sungguh terlihat cantik cewek ini saat tersenyum. Di samping itu, dia juga menggunakan pakaian seperti dress atau apalah itu berwarna pink yang membuatnya bertambah kelihatan anggun. "Oh gitu mbak, mbak adiknya Mbak Dera ya?" Dia hanya tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. "Loh, lah terus kok bisa ada di sini?" Ya emang aku tinggal di sini kok mas." Sambil tersenyum manis dia menjawab. "Lah katanya bukan adiknya Mbak Dera, tapi kok tinggal di sini?" "Nanti kamu akan tahu kok mas." Mas, udah saatnya sholat asar mas, sana sholat dulu aja." "Iya bentar lagi ya mbak, aku ini masih heran kok. Mbak itu bukan adiknya Mbak Dera, tapi kok tinggal di sini? Aku jadi bingung mbak." "Ini belum saatnya mas, nanti kalau sudah saatnya akan aku beritahu. Sudah sana, Mas Rian sholat dulu saja." Aku mengiyakan perintah cewek itu untuk mengerjakan sholat. Tapi ada yang janggal saat itu. Tapi baru aku sadari saat aku sudah terbangun. Dan akhirnya aku pun terbangun dari tidurku saat aku melihat jam. Ternyata benar apa yang dikatakan cewek tadi di mimpi. Kalau sekarang adalah saatnya untuk sholat asar. Tapi aku masih kepikiran dengan mimpi tadi. Masih ada sesuatu yang janggal dari mimpi tadi. Aku merasa seperti pernah melihat cewek tadi yang berada di mimpi. Sambil berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, aku tetap memikirkan di mana aku pernah melihat cewek itu. Sambil berwudhu, aku tetap memikirkan cewek itu. Cewek manis yang aku temui di mimpi sangat membuat aku kepikiran. Soalnya sudah tidak asing lagi bagiku melihat wajahnya. Selesai berwudhu, aku kembali berjalan menuju kamar dan di samping kamarku sudah datang temanku yang akan ngekos di samping kamarku. Oh ya, temanku ini bernama Bimo. Bim, baru datang. Tak kira gak jadi datang sekarang kamu Bim." Nadaku lega karena ada teman yang bisa nemenin kalau ada apa-apa. Iya Yan. Iya besok Senin kan udah mulai kuliah toh. Makanya sekarang aku udah mulai kesini sambil bawa barang." "Walah iya ya, tak kira masih libur. Masih pengen liburan soalnya Bim. Ya wes, aku tak sholat dulu ya. Nanti tak bantuin nata kamarmu." "Ya wes, santai wae, sana sholat dulu aja." Langsung aku berjalan masuk ke kamarku sambil tetap memikirkan sosok cewek di mimpi itu. Suasana kamar terasa panas. Mungkin aku belum terbiasa di kamar ini, pikirku.
Aku menjalankan sholat asar seperti biasa. Karena kondisi kamar yang terasa panas, keringat mulai menetes saat aku menjalankan sholat. Sampai di rokaat ketiga, tiba-tiba seperti ada yang memelukku dari belakang. Dan saat itu juga, kamar yang tadinya terasa panas seketika berubah menjadi sejuk dan nyaman. Aku tetap menjalankan kewajibanku untuk sholat. Dan rasa pelukan itu serasa sudah menyatu dengan tubuhku, sehingga aku merasa biasa seperti tidak ada apapun yang memelukku, karena memang sebenarnya tidak ada siapapun yang memelukku. Akhirnya selesailah aku menjalankan kewajibanku, dan saat itu juga aku baru ingat tentang siapa cewek yang ada di mimpiku itu. Ya, wajah cewek yang aku temui di mimpi sama persis dengan wajah cewek yang aku lihat waktu aku pertama kali datang ke kos ini. Dan aku lihat ada cewek di lantai 2 menatapku sambil tersenyum dan dengan wajah pucat. Seketika badan jadi merinding. Dan saat itu juga aku merasa ada seseorang yang melepaskan pelukannya dariku. Yang tadinya sudah tidak aku rasakan rasa pelukan itu, kini terasa lagi saat ada sesuatu melepaskannya. Secara tiba-tiba juga ruangan kembali terasa panas dan gerah. Langsung aku keluar kamar bukan karena takut, tapi karena sudah ada janji sama Bimo untuk bantu menata kamarnya. Bim, sini aku bantuin natanya. Walah Yan, hampir selesai kok ini. Tapi bolehlah bantu aku ngangkat meja ini buat dipindah ke sana tuh. Sekitar setengah jam aku membantu Bimo buat nata kamarnya. Dan akhirnya selesai. Jam juga sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dan kita berencana buat nyari makan di sekitaran kos. Yan, cari makan yuk, hampir waktu makan nih. Ya ayo, aku juga udah ngerasa lapar nih. Mau cari di mana enaknya? Di belakang kos aja yuk. Di sana kan banyak pilihan makanan. Ya udah yuk langsung jalan. Aku tinggal jalan aja. Pakaian udah siap. Kamu ganti dulu sana. Tak tunggu di parkiran yo. Ya wes tak ganti pakaian dulu. Jangan ninggal yo. Langsung aku memasuki kamarku untuk berganti pakaian. Masih terasa suhu kamar yang panas walau hari sudah mulai petang. Selesai aku berganti pakaian, aku langsung turun ke bawah buat nyusulin Bimo. Aku berjalan menuruni tangga. Di situ kembali aku melihat sekelebat bayangan abu-abu. Kali ini disertai wangi bunga yang menenangkan hati. Tidak aku hiraukan bau wangi itu berasal dari mana. Aku turun tangga sambil menikmati bau wangi yang menenangkan itu. Setelah sampai bawah seperti awal aku ngekos itu, aku pasti sempatkan melihat ke atas. Kali ini untuk memastikan apakah pintu kamarku sudah tertutup atau belum. Dan saat aku melihat ke atas, kembali sosok cewek itu kembali menampakkan wujudnya. Dia masih tetap melihat ke arahku sambil tersenyum manis melihatku. Sambil merinding, aku mempercepat jalanku dan memalingkan wajahku dari pandangan ke cewek itu. Jir, emang kayaknya nggak beres ini kos. Pantes harganya murah. Setelah sampai di parkiran, aku sama sekali nggak menceritakan hal tadi yang kualami sama Bimo. Takutnya dia malah nggak jadi kos di sini, kan tambah parah kondisinya. Dan langsunglah kita pergi buat cari makan malam di daerah belakang kos. Bim, mau cari makan apa nih kira-kira? Kita coba itu aja Yan, katanya mantep tuh rasanya, beda dari yang lain. Kata Bimo sambil menunjuk ada restoran ayam geprek yang terkenal namplok rasa pedasnya. Ayolah, emang kamu berani Bim sama pedesnya? Aku wes biasa Yan, nek makan pedes, santai aja. Akhirnya kita sepakat buat makan ayam geprek. Kita berujuk kebolehan siapa yang paling berani makan pedas. Kita berdua pesan ayam geprek dengan level kepedesan level 10. Di sini level itu adalah level paling pedas. Akhirnya setelah kita pesan, datang juga makanan di meja kita. 2 porsi ayam geprek dengan ditaburi banyak sekali cabai yang mungkin membuat ciut orang yang tidak begitu tahan pedas buat memakannya. Akhirnya kita mulai menyantap ayam geprek itu. Awal makan kita belum merasakan efeknya, tapi setelah kira-kira setengah porsi kita habiskan, efek pedas mulai terasa. Bimo mulai mengeluarkan air mata dibarengi dengan ingus yang mulai keluar juga. Tanda kalau dia mulai kepedesan. Beda denganku, air mata dan ingus memang tidak keluar, tapi aku merasa hawa di sekitarku menjadi panas yang membuat sekujur tubuhku bercucuran air keringat. Wah, kamu kenapa Yan? Keringat kok keluar semua. Wes nyerah aja, daripada ntar repot kalau oli lu keluar di sini. Lambemu Bin, aku biasa kayak gini kalau makan pedas. Kamu palingan yang mau nyerah. No, ingus sama air mata udah keluar, kayak orang mau nangis saja. Tapi emang betul, ayam geprek di sini super pedasnya. Karena sama-sama gengsi buat ngaku ini makanan pedas super, kita tetap makan makanan itu sampai habis.
Butuh waktu lama buat kita menghabiskan makanan itu sambil menahan rasa pedas yang super. Dan akhirnya kita berhasil menuntaskan makanan itu. Bajuku basah kuyup jadinya karena keringat yang dihasilkan oleh makanan pedas itu. Dan Bimo ingusnya kemana-mana karena rasa pedas yang sebetulnya sudah tidak bisa dia tahan lagi. Udah nggak kerasa pedas lagi, mungkin itu si Bimo. Mungkin udah nggak kerasa pedas lagi, tapi asin karena ingus yang sudah tidak terkondisikan. Sejenak kita istirahat dulu sambil menunggu kondisi badan normal lagi. Kita juga sempatkan buat ngobrol kesana kemari untuk saling kenal lebih dalam. Soalnya aku dan Bimo ini kenal waktu jalanin tes masuk kampus. Setelah kondisi badan kita kira-kira sudah normal, kita langsung memutuskan untuk membayar dan langsung pulang ke rumah. Di perjalanan kita masih sambil ngobrol supaya lebih akrab lagi. Setelah beberapa menit perjalanan, kita sudah sampai lagi di kos kita. Bimo langsung memarkirkan motor dan aku langsung naik ke lantai 2 buat ganti baju. Setelah sampai di depan kamar, aku buka pintu kamarku. Saat pintu kamar terbuka, saat itu juga bau wangi bunga yang sama seperti saat aku akan pergi tadi kembali tercium. Wangi yang sangat menenteramkan ini sama sekali tidak menggangguku. Langsung saja aku masuk dan menutup pintu untuk ganti pakaian. Wangi bunga itu masih terasa. Bahkan sepertinya sumber wangi bunga ini malah ada di kamarku. Setelah selesai ganti pakaian, aku buka pintu kamarku untuk memastikan bau wangi ini dari mana. Saat masih di dalam kamar, wangi itu masih sangat jelas. Tapi setelah aku melangkah beberapa langkah dari pintu kamar, wangi itu sudah tidak tercium lagi. Tapi saat aku kembali ke kamar, wangi itu tercium lagi. Wah, bener kayaknya nih, wangi ini dari kamar. Tapi dari mana ya? Kan aku gak ada parfum seperti ini. Ah, cuek aja lah, gak ganggu ini kok, pikirku dalam hati. Gak berapa lama setelah aku ganti pakaian dan memastikan wangi ini, Bimo nyusul ke atas dan masuk kamar. Yan, aku langsung tidur ya, capek banget badanku. Oh ya Bim, gak apa-apa sana kalau mau tidur. Bimo pun langsung masuk kamar dan menutup kamar. Tidak lupa dia juga mematikan lampu kamarnya. Mungkin itu kebiasaan Bimo tidur dengan lampu mati. Beda sekali denganku yang harus tidur dengan lampu menyala. Bahkan jika lampu mati, aku malah gak bisa tidur sama sekali. Sambil menunggu rasa kantuk, aku pun mainan HP sambil membalas chat dari si Vita. Masih ingat kan kalian dengan dia? Ya, sekarang dia sudah resmi jadi pacarku. Cukup lama aku chattingan dengan Vita di HP dan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Vita pun pamit untuk pergi tidur, sedangkan aku sama sekali belum mengantuk. Entah kenapa mata ini seolah tidak merasakan capek sama sekali. Hal menyebalkan pun terjadi. Perut mulai terasa seperti diremas dan rasa panas di dalam perut mulai kurasakan. Yang pasti ini bukan karena makhluk halus, tapi karena makanan yang tadi aku makan. Gak perlu mikir panjang, aku langsung lari menuju kamar mandi untuk membuang racun yang ada di tubuh ini, yang seolah-olah mulai mendobrak dari dalam dan ingin segera keluar. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk mengeluarkan semuanya. Hingga rasa panas pada pantatku pun mulai terasa. Setelah selesai dengan urusan di kamar mandi, aku langsung kembali ke kamarku. Saat di jalan menuju kamar, aku melihat ke arah kamar yang waktu itu ada lukisan kunonya. Samar-samar aku melihat ada aktivitas di dalam kamar itu, tapi tidak begitu jelas karena lampu kamar tersebut dimatikan. Sudah ada orangkah yang menyewa kamar itu? Kayaknya belum. Jumlah motor di parkiran pun masih sama. Kalau ada anak baru pasti Mbak Dera tahu. Ibu kos sudah memberitahu anak-anak lain, pikirku dalam hati sambil terus fokus ke kamar itu. Aku tetap melangkah maju menuju kamarku. Semakin nampak jelas wujud di kamar itu. Aku melihat ada seorang pria umur sekitar 30 tahunan sedang beres-beres menghadap tembok di kamar itu. Yang membuatku tampak aneh adalah pakaian yang digunakan oleh pria tersebut seperti pakaian Jawa kuno, dengan baju bermotif garis-garis berwarna coklat hitam, memakai belangkon, dan menggunakan celana hitam. Saat sosok itu membalikan tubuhnya dan melihat ke arahku, aku merasa seperti pernah melihatnya di sini. Sambil melangkah maju menuju kamar, aku berusaha mengingat dan benar saja. Aku teringat dengan foto yang ada di kamar itu. Sosoknya persis dengan yang ada di foto itu. Semakin dekat dengan kamarku, aku semakin jelas melihat wajahnya, persis sesuai di foto itu. Hanya saja wajah yang aku lihat saat itu, dia sangat pucat dengan mata sayu dan pandangan kosong. Tanpa terasa suasana berubah, yang tadinya biasa saja berubah tiba-tiba. Rasa dingin yang teramat sangat kurasakan
seperti menusuk hingga ke tulang. Dan sosok pria itu pun sedikit demi sedikit keluar dari kamar itu. Tanpa kusadari, tubuhku mematung saat melihat sosok itu keluar. Dan setelah sosok itu keluar dari dalam kamar itu, di dalam sekelebat sosoknya sudah ada tepat di hadapanku. Jantung rasanya mau copot ketika wajahku tepat berhadapan dengan sosok itu yang berwajah sangat pucat. Dan kurasakan bau menyengat yang tidak enak pun tercium jelas saat aku bertatapan dengannya. Jantung berdegup kencang, pelan-pelan mataku mulai berkunang. Pikirku, aku akan pingsan. Tapi belum sampai aku terjatuh dan pingsan, wangi bunga yang tadi ada di kamarku tercium lebih wangi dan mengalahkan bau menyengat yang tidak enak itu. Dan dalam sekelebat pula, aku melihat sosok bayangan abu-abu seolah menarik sosok pria itu ke dalam kamarnya yang ada lukisan kunonya. Secara tiba-tiba pula, suasana di luar kamar itu kembali normal. Rasa dingin sudah tidak kurasakan, tubuhku bisa aku gerakan secara normal. Dan bau menyengat itu sudah berubah menjadi wangi bunga yang menenangkan. Sehingga dapat kukuasai sepenuhnya tubuhku lagi yang mulai berlangsung sehat. Langsung aku berlari masuk kamar dan mengunci kamarku. Lalu kunyalakan HP untuk memutar lagu. Kuputuskan untuk secepatnya tidur dan berharap setelah aku tidur aku bisa melupakan kejadian malam ini. Waktu sudah menunjukkan jam 12.15 malam. Mataku sudah terasa mulai mengantuk hingga akhirnya aku tertidur. Dan di dalam mimpi pun, aku kaget soalnya aku kembali bermimpi bertemu dengan dia. Wanita cantik berwajah Cina atau Jepang dan berwajah polos. Dia melempar senyum kepada aku. Aku pun membalas senyumnya. Kembali kami ngobrol-ngobrol di depan kamarku. "Airian, kamu baik-baik saja?" Sambil tersenyum dia menanyakan keadaanku. Iya baik kok. Kok kamu tahu nama aku? Aku kan belum memberitahu namaku." "Sudah, gak usah dipikirkan, sini duduk." Dia mempersilahkan aku untuk duduk di sebelahnya. Iya terima kasih. Maaf kalau boleh tahu nama kamu siapa ya?" "Sebut saja namaku Sinta." Sambil tetap tersenyum dan menatap ke arah atas, melihat bintang. Di dalam mimpi kami pun ngobrol kesana kemari hingga aku tersadar kalau saat berbincang dengan dia, aku mencium wangi bunga yang membuat aku merasakan nyaman. Dan aku menanyakan sesuatu yang justru malah membuat kaget diriku sendiri. "Maaf tak, kalau boleh tahu apakah wangi bunga ini berasal darimu?" Iya Yan, yang kamu cium wangi bunga ini berasal dari aku. Apa kamu menyukainya?" Jawabnya sambil tersenyum polos. "Lalu apakah kamu juga? Yang aku lihat sewaktu aku di lantai bawah dan menatap ke atas, aku melihat sosok cewek." "Iya itu juga aku. Maaf jika penampakanku malah membuatmu takut. Tapi sejujurnya aku hanya ingin berteman denganmu saja." "Ah, iya gak apa-apa, tenang aja. Lagian kan ini mimpi, jadi kamu pasti hanya ilusiku saja." Ya, aku kadang di dalam mimpi juga tersadar kalau aku sedang di alam mimpi bukan di dunia nyata. Makanya aku bersikap biasa saja. "Iya Yan, ini memang kamu sedang bermimpi. Tapi aku nyata. Aku sengaja masuk ke dalam mimpimu hanya sekedar untuk berbicara denganmu. Kalau kamu memang nyata, apa buktinya? Kamu tadi diganggu dengan jin berwujud seorang pria berumur sekitar 30 tahun. Dan kamu juga dikagetkan karena dia tiba-tiba berada tepat di depan wajahmu. Saat itulah aku datang dan mengusir sosok itu. Makanya dalam sekejap sosok itu pergi kan?" Apa itu beneran kamu tak? Kalau dari wanginya sih iya, sama persis dengan yang aku cium tadi. Tunggu sebentar. Waktu itu aku pernah merasa sangat gerah dan panas di dalam kamar. Kemudian aku merasa ada seseorang memelukku dari belakang. Dan dalam sekejap suhu ruangan menjadi nyaman dan bau wangi pun tercium. Apakah itu juga ulahmu?" "Iya, itu juga aku lakukan supaya kamu nyaman tinggal di kamar ini." "Tidak, aku masih tidak percaya kalau kamu itu nyata. Buktikan padaku kalau kamu nyata di dunia nyata, tapi jangan sampai menakutiku." "Baiklah, akan aku buktikan. Setelah kamu bangun nanti, coba kamu buka lemari pakaianmu dan carilah di bagian bawah rak lemarimu. Di sana kamu akan menemukan sebuah benda yang itu bukan milikmu, berwujud sebuah patung." "Baiklah, nanti akan aku cari. Sekarang lebih baik kamu bangun Yan. Waktu sholat subuh akan segera tiba. Aku pergi dulu ya." Sebelum sempat menjawabnya, sosok cewek yang mengaku bernama Sinta itu langsung lenyap dan seketika itu juga aku terbangun dari tidurku. Dan benar saja waktu sudah menunjukkan untuk sholat subuh. Azan sudah mulai terdengar dari toa masjid.
Langsung aku melangkah keluar kamar menuju kamar mandi untuk berwudu. Setelah itu langsung ke kamar dan menjalankan sholat subuh. Seusai sholat subuh, aku masih teringat dengan perkataan Sinta di mimpi untuk mencari sebuah patung yang ada dalam lemari pakaianku. Dan benar saja, saat aku buka, aku menemukan sebuah patung yang berwujud seorang cewek yang menggunakan gaun putih dengan rambut panjang. Ah, ini boneka patung punya siapa? Perasaan aku gak pernah punya barang kayak gini, pikirku dalam hati yang masih terheran. Apakah Sinta itu benar adanya atau hanya bunga mimpiku saja? Pikirku, ini paling hanya kebetulan saja. Mungkin karena kecapean kemarin beberes kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Karena hari ini masih libur, aku berencana untuk pergi ke tempat tanteku untuk hanya sekedar mampir saja. Soalnya sudah lama juga aku tidak mengunjungi tanteku di kota ini. Lalu kuputuskan untuk mandi pagi. Sambil melangkah keluar, sempat aku mengingat kejadian tadi malam saat aku melihat sosok pria dengan baju Jawa di kamar sebelah. Sempat aku melirik ke arah kamar tersebut yang ternyata masih dalam keadaan kosong. Belum ada anak atau mahasiswa yang menyewa kamar itu. Setelah sampai di kamar mandi, aku langsung menyiram air ke seluruh tubuhku. Rasa dingin air pagi hari seolah menembus kulit dan menusuk tulang. Kemudian hal yang sama saat aku merasakan panas dan gerah di kamar yang kemudian berubah menjadi sejuk. Hal itu juga terjadi saat pagi itu aku merasakan ada yang memegang pundakku. Dan seketika air dingin yang kurasakan berubah menjadi air yang cukup hangat. Sehingga tubuhku tidak merasa kedinginan dan wangi bunga itu kembali muncul lagi. Ketika aku teringat dengan perkataan Sinta di mimpi, kalau dialah yang melakukan itu saat aku merasa panas di kamar dan berubah nyaman, refleks aku menutupi salah satu bagian tubuhku sambil menengok kanan kiri yang jelas tidak ada siapa-siapa. Karena di kamar mandi pasti sendiri. Cuek sajalah. Sambil berpikir bodoh seolah aku mulai mempercayai akan sosok Sinta yang nyata. Tak, jika kamu memang nyata dan saat ini sedang di sini dan memegang pundakku, tolong jangan ngeliatin aku dulu ya, malu. Dalam hati aku mulai berpikir demikian. Langsung aku teruskan mandiku hingga selesai. Setelah semua urusan mandi selesai, langsung aku keluar kamar mandi dan ternyata sudah ada Bimo yang menunggu di depan sambil memegang pantatnya seolah-olah menahan sesuatu. Wah Bim, udah bangun kamu? Lah, kamu kenapa kok kayak gitu? Mules aku Yan, gara-gara geprek tadi malam. Wes, ndak minggir. Aku wes kebelat. Sambil menarikku keluar dari kamar mandi dan dia langsung menerobos masuk ke dalam. Tiba-tiba di dalam kamar mandi Bimo bertanya cukup keras. Yan, baunya kok enak ya? Pakai sabun apa kamu? Nanti aku minta ya, aku suka. Aku hanya tersenyum dan langsung beranjak pergi menuju kamarku. Setelah rapi menggunakan pakaian, aku bergegas turun menuju parkiran motor untuk mengambil motor dan langsung kutancap gas menuju ke rumah tanteku. Pagi itu terasa sangat cerah, jalan pun belum begitu penuh dengan kendaraan. Aku memacu motorku dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba di tengah perjalanan aku mendengar seseorang berkata, "Hati-hati ya di jalan, gak usah terlalu ngebut." Aku tidak tahu berasal dari mana suara itu, tapi terdengar cukup jelas dan bukan seperti dari luar helmku. Aku cuek saja dengan yang terjadi barusan dan tetap melanjutkan perjalananku menuju rumah tante. Setelah menempuh jarak sekitar 30 menit, akhirnya aku sampai di rumah tanteku. Langsung aku parkirkan motorku di depan rumah tante dan aku ketok pintu rumahnya. "Assalamualaikum," sambil aku ketok pintu rumah itu. Agak sedikit lama aku menunggu sebelum dibukakan pintu dan akhirnya ada suara dari dalam rumah. "Iya, waalaikumsalam, sebentar." Suara cewek yang membalas salamku. Tidak begitu lama akhirnya pintu itu pun terbuka. Aku menjumpai seorang perempuan muda. Rian, apa kabar? Lama gak main kesini. Katanya kuliah di sini ya?" kata perempuan itu padaku. "Iya mbak, baru mulai pindahan kemarin. Ini sengaja kesini sekalian silaturahim." Kemudian ada suara lagi dari dalam rumah. Kali ini suara ibu-ibu. "Kak, ada siapa? Mbak disuruh masuk." "Ini mah ada Rian. Ayo sini masuk Yan." "Iya mbak, makasih." "Weh, Rian toh, ayo sini masuk. Kamu ini gak langsung ajak masuk malah ngobrol di luar." "Alah gak apa-apa tante, Rian juga baru bentar kok ngobrol di luar sama Mbak Ega." Ya, nama cewek itu Ega. "Ya udah sini masuk, kasihan kan capek pasti tuh. Bentar ya, tante masuk kamar bentar.
Bi, buatin minum satu. Setelah tanteku masuk ke kamar, aku hanya ditemani oleh Mbak Ega saja. Kami ngobrol tentang kabar bapak ibu di rumah, kabar nenekku, dan banyak lagi yang kita bicarakan saat itu. Hingga tiba-tiba Mbak Ega menanyakan hal yang membuat aku kaget. Yan, kamu akhir-akhir ini mimpi ketemu cewek ya? Loh, kok Mbak Ega bisa tahu? Ceweknya cantik kan, mirip cewek Jepang kalau nggak salah. Ah, Mbak Ega nih bikin penasaran saja. Tahu dari mana sih? Mukaku kelihatan banget ya? Kamu lupa ya, Yan, Mbak Ega kan bisa ngeliat begituan. Iya. Tapi kan itu udah kemarin-kemarin. Terakhir juga tadi malam. Kan Mbak Ega cuma bisa ngeliat bukan menebak mimpi. Ya, Mbak Ega tetap tahu. Lawang itu cewek yang ada di mimpi kamu, ada di belakang kamu persis. Sontak saja aku kaget dan menoleh ke belakangku. Dan aku gak ngeliat ada sosok apapun di belakangku. Ah, Mbak Ega ini bercanda aja. Gak ada siapa-siapa kok di belakangku. Ah, dasar, lupa lagi. Mbak bisa lihat, tapi kamu kan enggak. Tapi dia kayaknya baik kok. Tadi Mbak sempat ngobrol sama dia lewat batin. Karena Mbak curiga, kok dia ngikutin kamu. Tapi ternyata dia baik kok. Dia mau nunjukin dirinya kalau udah dapat izin dari kamu. Dia khawatir kalau kamu takut sama dia. Apa kamu mau lihat dia? Ah, enggak Mbak, masih belum siap melihat yang asli. Cukup lama aku berada di rumah tanteku. Sampai pukul 2 siang aku pamit buat pulang. Entah kenapa tubuhku terasa lelah, langsung aku berpamitan sama tante dan Mbak Ega. Dan kupacu motorku di jalanan kota yang telah padat dengan kendaraan bermotor. Lama perjalananku tidak sama saat aku berangkat, yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Tapi saat pulang aku membutuhkan waktu hampir 45 menit. Rasa panas di jalan yang membakar kulit tanganku terasa sangat menyengat. Dan akhirnya aku pun sampai di kos jam 3 kurang. Langsung aku parkirkan motorku dan langsung menuju kamar. Karena tubuh ini terasa capek. Padahal di rumah tanteku aku hanya mengobrol saja. Entah kenapa terasa sangat capek. Dan entah kenapa mataku juga tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Setelah sampai kamar, aku letakkan barangku dan aku langsung berbaring. Tidak perlu waktu lama aku merasa kantuk yang teramat sangat. Tiba-tiba harum bunga itu muncul lagi dan aku langsung terlelap seketika. Oh ya, Mbak Ega juga tadi menyampaikan sesuatu sebelum aku pulang. Yan, nanti kayaknya dia mau ngobrol sama kamu. Dan benar kata Mbak Ega, aku bermimpi bertemu dengan dia Sinta lagi. Posisi mimpi saat itu ada di dalam kamarku. Dia posisi duduk di sampingku yang sedang tidur di kasur lantai. Aku melihat wajahnya dan terlihat jelas dia tersenyum padaku. Sinta, lagi apa kamu duduk di sini? Gak apa-apa, hanya ingin ngobrol aja sama kamu. Oh ya, gimana tak? Apa yang kamu mau obrolin sekarang? Tadi Mbak Ega itu baik ya orangnya. Aku kira dia mau ngusirku saat aku mengikutimu. Ah, jadi beneran tadi kamu ngikutin aku? Jadi Mbak Ega gak bohong dong? Ah, masa kamu gak sadar sih? Waktu aku ikut kamu, kan aku udah ngasih tahu kamu buat hati-hati di jalan waktu itu. Ya, akhirnya aku mengingat memang ada seseorang waktu itu yang sempat aku dengar menyampaikan hati-hati di jalan waktu itu. Dan aku gak berpikir kalau itu Sinta. Soalnya yang aku tahu, Sinta hanya ngobrol di mimpi saja. Dan aku pikir dia tidak dapat berkomunikasi di dunia nyata. Oh jadi itu kamu? Maaf, aku pikir aku salah mendengar suara. Tapi kenapa kamu gak menampakkan wujudmu? Ya seperti yang dijelaskan Mbak Ega tadi ke kamu. Aku tidak mau membuatmu takut dan kamu tidak mau berteman lagi denganku. Lagian kalau aku mewujudkan wujudku saat kamu berkendara, yang ada kamu akan kaget dengan kemunculanku yang tiba-tiba dan mungkin akan membuatmu celaka. Oh ya, jika kamu mengizinkan aku untuk menemuimu dengan menampakkan wujudku, aku akan bersedia melakukan itu dan kubuat wujudku agar enak dilihat. Iya juga ya, makasih ya karena tidak menampakkan wujudmu. Kalau soal izin itu aku pikir-pikir dulu dah. Dan mempersiapkan mentalku dulu untuk berjumpa di dunia nyata. Iya gak apa-apa kok Yan. Oh iya, aku ada pesan untukmu. Tapi apakah kamu mau mendengarnya? Pesan apa Sinta? Sampaikan saja. Kamu harus tegar ya. Kamu itu laki-laki. Kamu harus kuat. Siapkan mentalmu dan berhati-hatilah saat berkendara besok. Tiba-tiba wajah Sinta berubah menjadi sedih dan sedikit menunduk.
Kenapa kamu mengatakan itu, Tak? Memang apa yang akan terjadi besok? Aku tidak bisa mengatakan itu, Yan. Intinya besok kamu harus siap. Sudah, sekarang kamu siap-siap sholat saja dulu sana. Waktu sholat asar sudah hampir habis. Tapi Tak, tolong jelaskan sedikit lagi. Tiba-tiba saja Sinta menghilang dari mimpi. Dan saat aku berkedip dalam mimpi, aku langsung terbangun dengan posisi yang sama saat aku berada di mimpi tadi. Benar saja kata Sinta, jam sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore. Langsung aku bergegas wudhu dan langsung menjalankan sholat. Setelah selesai menjalankan sholat, aku masih berpikir dengan kata-kata yang disampaikan oleh Sinta tadi. Apa yang dia maksud dan akan terjadi apa besok hari? Aku juga belum meminta penjelasan tentang patung yang sudah aku temukan di dalam lemariku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.